Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Dira Amani dengan NIM 23020074089 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membacakan pengalaman horor yang dialami oleh Ibu Wilda semasa SMA-nya dahulu. Pengalaman horor asrama SMA. Masa SMA aku bersekolah di SMA yang berasrama. Kebetulan itu adalah sekolah favorit di kotaku. Setiap hari Minggu, kami diperbolehkan pulang ke rumah bagi yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Sedangkan untuk siswa yang jarak rumahnya jauh, biasanya mereka lebih memilih untuk menghabiskan hari Minggu di asrama. Karena jarak rumahku cukup jauh, aku lebih sering memilih untuk tinggal di asrama pada hari Minggu. Begitu juga dengan beberapa temanku yang lain. Ada 9 ruang untuk asrama putri, dan tiap ruang terdiri dari 3 kamar. Malam Minggu waktu itu terasa sangat sepi di asrama kami, karena semua siswa sudah pulang ke rumah masing-masing, sehingga tinggallah aku berdua dengan temanku. Sebelum tidur, kami terbiasa bercerita tentang apa saja. Sampai pada suatu cerita bahwa ternyata di ruangan kami itu pernah ada kakak kelas yang bunuh diri karena mengalami masalah kehidupan yang rumit. Ternyata temanku pernah mendengar tentang seorang teman kamar sebelah yang mendengar suara air di kamar mandi seperti ada orang yang sedang mandi. Padahal ketika itu semua siswa sedang berada di halaman melaksanakan apel malam. Seketika bulu kuduku pun berdiri. Karena malam sudah mulai larut, aku pun segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum beranjak tidur. Kemudian ketika aku berjalan, tidak sengaja aku seperti melihat sesosok bayangan perempuan berambut panjang di cermin yang kulewati. Aku pun lari sekencang-kencangnya kembali ke kamar di tempat temanku. Akhirnya kami berdua menjadi takut sendiri. Besok-besoknya aku tidak berani lagi ke kamar mandi sendirian di malam hari. Aku selalu minta ditemani oleh temanku sampai ke depan pintu. Temanku juga rupanya pernah melihat bayangan di jendela kamarnya, seperti perempuan berambut panjang. Teman yang lain juga pernah mendengar suara tangisan yang sangat pedih di tengah malam. Menurut beberapa kakak kelas, kamar kami ini rupanya memang kamar yang paling angker. Sampai pernah ada siswa yang kerasukan juga di kamar ini. Siswa yang kerasukan menyebut-nyebut nama anak laki-laki. Ada yang bilang anak laki-laki itu adalah pacarnya yang menghamilinya, sehingga ia depresi karena anak laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, dan akhirnya ia bunuh diri di kamar itu. Banyak cerita-cerita horor lainnya yang dialami teman-temanku. Selama bersekolah di SMA itu, aku sangat merasa tegang. Namun kemudian aku berpikir bahwa pengalaman ini bisa dijadikan sebagai pengalaman seru dan juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.